Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pertemuan yang kedua. Bapak di pertemuan yang kedua ini akan membahas masih topik pada pembelahan sel, yaitu pembelahan sel secara meiosis. Nah, ini saya tekan ya untuk lebih jelasnya. Nah, ini pembelahan secara meiosis. Pembelahan secara meiosis pada dasarnya sama dengan pembelahan secara mitosis. Hanya kalau meiosis ini berlangsung 2 kali. Jadi tahapnya kalau mitosis 4 tahap, kalau meiosis sampai 8 tahap. Ya. Prinsipnya sama. Nah ini pembelahan meiosis. Yang pertama yaitu dimulai sebelum ada profase, ini ada interfase. Jadi sel ini mengalami persiapan dengan cara penggandaan kromosom. Nah, ini kromosom itu yang mana? Ini adalah kromosomnya. Jadi dia menggandakan dulu. Kalau kromosom manusia itu jumlahnya ada 46, dia menggandakan kromosom menjadi 46 kali 2, yaitu 92. Begitu ya. Nah, 92 kromosom yang sudah digandakan, sudah siap, dia akan membelah ya. Tahapnya sama, yaitu profase, yaitu terjadi penebalan kromosom yang membentuk X itu ya, silang ini ya, membentuk X. Kemudian dilanjutkan ke metafase. Ya, kromosom-kromosom berada di bidang ekuator atau tengah, kemudian dilanjutkan anafase. Ya, bergerak ke kutub kromosomnya dan terbentuklah 2 sel anakan dengan jumlah kromosom yang sama dengan yang awal ini, yaitu kalau manusia 46, jadi ini 46 kromosom, ini juga 46 kromosom. Nah, tahap dari profase sampai metafase ini disebut dengan meiosis 1, walaupun sama dengan mitosis kemarin ya. Nah, perbedaannya mitosis yaitu terjadi pada selnya. Kalau meiosis ini hanya terjadi pada sel kelamin pria maupun wanita. Ya. Kalau sel kelamin pria itu testis, sel kelamin wanita yaitu ovarium atau ovum, maaf ya. Nah, dari telofase yang sudah terbentuk 2 sel anakan yang jumlah kromosomnya sama dengan induknya, ini tanpa persiapan, ya, tanpa interfase, langsung dia membelah. Jadi tidak perlu tidak menggandakan sel, langsung membelah, memasuki tahap sama, kalimatnya sama. Kalau Mbak Teteh kemarin menyebutnya promet gitu ya, profase yaitu profase 2 ya. Jadi kromosomnya yang tadi 46, ini yang satunya membelah ya, langsung membelah terbagi 2. Ini metafase bergerak di tengah. Terus anafase ini masing-masing membelah ya. Jadi ini separuh, ini 23 kromosom, ini juga 23 kromosom. Akhirnya terbentuklah 2 sel anakan yang sel kromosomnya adalah separuh dari 46. Jadi ini 23, ini juga 23, ini 23, ini 23. Nah, totalnya sama yaitu berapa? 92 kromosom. Nah, itu yang tahap yang kelima, 6, 7, 8 ini disebut dengan meiosis 2 ya. Jadi ini ada profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2. Yang di sini profase 1, metafase 1, anafase 1 dan telofase 1. Kalau mitosis kan hanya ini saja. Kalau meiosis ini digabung dengan ini ya. Tahapnya sama. Nah, berikutnya. Nah, ringkasannya gini, pada awal pembelahan ini secara mitosis ya, awalnya pembelahannya mitosis sama dengan yang dijelaskan oleh kemarin Teteh cantik itu ya. Nah, dari 1 sel kelamin menjadi 2 sel kelamin ya. Disebut dengan meiosis ya. Meiosis 1 lah katakanlah gitu ya. Terus tahap tanpa fase interfase, jadi tanpa persiapan, dia langsung dilanjutkan pembelahan yang berikutnya. Yang kedua dikenal dengan meiosis 2 hingga terbentuk 4 sel anakan ya.
otomatis sifat hasilnya yaitu setengah dari sel induk atau disebut dengan istilah N, gitu ya. Nah, sekarang ini soal latihannya. Nah, soal latihan ini tidak perlu dikirim. Nanti setelah pembelajaran yang kedua ini ada ulangan harian yang akan masuk ke Google, bisa di-download ke Google atau nanti saya linkkan bisa langsung dibuka di HP-nya masing-masing. Jangan lupa setelah mengerjakan soal nanti dituliskan nomor HP yang aktif, ya, nomor HP kalian yang aktif supaya saya bisa membalas untuk memberitahukan hasil nilainya. Bagi mereka nilainya yang kurang dari KKM yaitu 7,0 atau 70, maka silakan dikerjakan ulang, ya. Nah, pembelahan meiosis ini terjadi pada sel, yaitu sel apa, ya. Nah, jadi ada di sel tubuh itu sel apa, ya? Sebutkan 8 tahap pembelahan maaf ini bukan mitosis, meiosis. Ya, saya ganti ya. Saya ganti dulu ini ya. Jadi maaf ini bukan mitosis, meiosis. Ya. Meiosis. Ya, meiosis ya. Nah, jadi tahapnya ada 8 tahap ya, yang jadi gambar tadi kan itu. Terus sel anakan yang dihasilkan jumlahnya berapa ya, sifat sel anakannya sifatnya bagaimana ya, sama dengan induk atau setengah, jawabannya itu. Soal latihan ini tidak perlu dikirim, nah, cukup sebagai latihan untuk bahan belajar. Nanti yang dikirim adalah hasil ulangannya saja ya. Saya kira cukup sekian pembelajaran kali ini. Karena nanti kalau terlalu banyak kalian akan menghabiskan banyak kuota ya. Saya kira saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat COVID-19 ya.